Oke, yang pertama kita berangkat dari Mu'tazilah. Oke, aliran Mu'tazilah ini salah satu aliran yang penting dalam diskursus ilmu kalam atau diskursus keilmuan usuluddin dalam Islam, memegang peranan yang sangat penting. Dan konon katanya ketika aliran kalam Mu'tazilah ini menjadi mazhab resmi negara dan banyak dianut oleh umat Islam, kemajuan ilmu pengetahuan itu tampak di dunia Islam. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada hubungan antara aliran kalam tertentu, paham ketuhanan tertentu, dengan aspek kemajuan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Nah, konon kabarnya yang saya baca, saya dengar-dengar dan saya lihat-lihat, bahwa ketika Mu'tazilah ini menjadi mazhab negara dan diakui dan dianut oleh banyak kalangan umat Islam, kemudian ilmu pengetahuan itu maju dan berkembang pesat. Mengapa demikian? Karena memang di Mu'tazilah, sebagaimana nanti kita bahas, itu porsi antara akal dan wahyu. Oke, nanti dalam perdebatan ilmu kalam salah satu topik yang sangat hangat dibicarakan itu adalah bagaimana relasi antara akal dan wahyu. Apakah kita cukup mentafsirkan atau menerjemahkan wahyu hanya pada teksnya saja, atau kita memerlukan kinerja akal yang lebih untuk menafsirkannya? Atau dalam bahasa lain, sejauh mana peran akal dalam menafsirkan wahyu dan bagaimana posisinya? Apakah akal dulu yang dipakai, dimaksimalkan dulu aspek rasionalitasnya, baru kita sesuaikan dengan wahyu atau teks-teks suci agama? Sebagaimana ciri khas ilmu kalam, ada aspek rasionalitasnya, ada aspek teks suci agamanya. Jadi ada dua itu. Jadi kalau filsafat dia berkutat pada rasionalitas murni, paham ya? Tapi kalau ilmu kalam kurang lebih dinamikanya, perdebatannya memusingkan juga, tapi dia ciri khasnya selain mengandalkan rasionalitas, akal pikiran, juga menggunakan teks suci agama. Nah, bagaimana posisi antara akal dan wahyu ini menjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan aliran-aliran kalam. Ada yang menempatkan bahwa akal diposisikan lebih dominan, dalam artian kita memaksimalkan dulu akal pikiran, karena konon katanya agama itu diturunkan bagi orang-orang yang berakal. Makanya syariat Islam, hukum Islam itu tidak berlaku bagi mereka yang tak berakal, belum baligh, dan yang kehilangan akal. Dalam artian orang gila tidak wajib sholat, ya. Anak kecil yang belum baligh tidak wajib puasa, ya. Makanya itu menjadi justifikasi bahwa sebetulnya agama diturunkan bagi orang-orang yang berakal. Dan akal itu merupakan salah satu unsur yang bersifat fitrah pada manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Konon kalau dalam ilmu mantiq atau logika disebutkan bahwa al-insanu hayawanun natiq, katanya begitu. Bahwa insan, manusia, adalah hewan yang berakal atau berpikir. Nah, karena dia fitrahnya yang menjadi pembeda itu berpikir atau berakal, maka rasionalitas ini harus didahulukan, harus dimaksimalkan, yang pada kepercayaan tertentu rasionalitas ini pasti sejalan dengan teks-teks suci agama. Nah, begitu. Nah, nanti kita lihat dalam Mu'tazilah. Kita cerita dulu tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul dibawa oleh tokoh, berbagai macam sumber menyebutkan, salah satunya yang paling kuat dimunculkan oleh tokoh yang bernama Wasil bin Atha pada tahun yang hidup pada tahun 80 sampai 131 Hijrah. Nah, kebetulan pada suatu forum, pada suatu majelis terjadi pada suatu majelis yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri, gurunya si Wasil bin Atha ini, terjadi pembahasan dan perdebatan seputar pelaku dosa besar, tentang pelaku dosa besar. Jadi selain perdebatan tentang akal dan wahyu, kemerdekaan manusia, juga perdebatan paling awal di ilmu kalam itu yaitu tentang pelaku dosa besar. Apakah orang Islam, umat muslim atau muslimat yang melakukan dosa besar, entah apapun itu bentuknya, entah dia maksiat, entah dia melakukan tindakan pembunuhan, nah bagaimana hukumnya?
apakah orang muslim yang melakukan dosa besar itu dia sudah dianggap bukan non muslim lagi, atau dianggap murtad, atau dia masih dianggap muslim tapi dia dianggap muslim yang fasik, atau dia berposisi antara muslim dan murtad, atau antara muslim dan kafir, karena dia mengaku beragama Islam, mengaku bertauhid, yang seharusnya melakukan tindakan atau perbuatan baik sejalan dengan syariat agama, tapi pada kenyataannya dia melanggar syariat itu dengan berbuat dosa besar atau maksiat. Nah, muncul perdebatan sebetulnya bagaimana posisi orang-orang yang kayak gini. Nah, muncul berbagai macam aliran kalam dalam peristiwa tahkim itu, kan materi yang sudah saya share. Tahkim itu arbitrase, atau di materi sebelumnya saya jelaskan, antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin. Ketika itu Ali bin Abi Thalib dan pasukannya hampir memenangi peperangan. Tapi karena dalam pihak Muawiyah terdesak, kemudian dia mengambil strategi mengangkat Al-Quran untuk meminta berdiplomasi. Sebetulnya antara setuju dan tidak, akhirnya dalam perdebatan antara setuju dan tidak itu, Ali bin Abi Thalib dan pasukannya memutuskan untuk menerima diplomasi itu. Padahal dikit lagi menang nih. Dan yang kita perangi menurut pengikutnya itu adalah orang-orang yang keluar dari syariat Islam, atau orang-orang yang membangkang dari Khalifah Amirul Mukminin yang waktu itu masih dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, karena Sayyidina Ali menerima tahkim itu, menerima arbitrase itu, menerima diplomasi itu, dan kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berdiplomasi melalui utusannya Musa Asy'ari dan Amr bin Ash. Kemudian sebagian dari pendukung Ali ini menganggap ini tak betul, dan mereka memilih keluar karena mereka menganggap tindakan tahkim, tindakan arbitrase diplomasi itu tak betul. Seharusnya orang pembangkang, orang yang melanggar ketentuan agama Islam, yang membangkang terhadap khalifah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Waktu itu Sayyidina Ali menjadi khalifah, dan menentang khalifah merupakan pelanggaran dari ayat tersebut atau redaksi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Nah, sebagian protes pada tindakan Ali dan keluar. Mereka inilah yang dijadikan sebagai kelompok atau dinamakan sebagai Khawarij. Kharaja, keluar. Khuruj, keluar. Jadi mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali. Mengapa mereka keluar? Karena ada satu pandangan ketuhanan, ada satu pandangan keagamaan yang mereka pegang. La hukama illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Kemarin saya sudah jelaskan ayatnya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak memutuskan satu perkara dengan hukum Tuhan, dengan hukum Allah, maka dia kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Dianggaplah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan itu sebagai pelaku dosa besar karena tidak berpegang pada Al-Quran, tapi mereka berpegang pada hasil diplomasi. Diplomasi itu apa? Hukum yang dibuat, keputusan yang dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah, bukan oleh Tuhan, bukan berdasarkan kitab suci. Karena tindakan itu, lalu kelompok Khawarij ini menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan beserta orang yang terlibat tahkim atau arbitrase dianggap melakukan dosa besar. Dan pelaku dosa besar sebagaimana ayatnya, teks sucinya disebut sebagai kafir, disebut sebagai fasik, disebut sebagai zalim. Dan orang kafir, orang fasik, orang zalim itu sama dengan menentang agama dan menentang Tuhan. Orang yang menentang Tuhan itu sama dengan murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama. Kalau sudah keluar dari agama, dia bukan lagi menjadi bagian dari agama Islam, bahkan dia menjadi musuh dari agama Islam. Dan musuh agama Islam sebaiknya dan seharusnya harus diperangi atau dibinasakan. Oleh itulah Khawarij kemudian membentuk pasukan, memberontak, mencoba melakukan pembunuhan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini perdebatan.
Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu ya sudah, kita sebagai umat Islam tidak berhak menghakimi mereka apakah kafir atau muslim, ataukah fasik ataukah zalim, tidak. Tapi kita tunda saja penghakiman itu sampai di hari akhirat kelak, biarkan Allah yang memutuskannya. Nah, jadi mereka tidak mau menghakimi. Ada kelompok yang berpandangan seperti itu, menunda penghakiman itu, menunda keputusan itu, dan diserahkan kepada Allah di hari akhirat kelak. Kelompok inilah yang kita sebut atau kita kenal dengan nama Murji'ah. Murji'ah, belum sampai Mu'tazilah. Murji'ah kan ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah paling tidak yang muncul pada peristiwa tahkim. Nah, perdebatan seputar masalah ketuhanan, dosa besar dan lain sebagainya macamnya terus berkembang di kalangan umat Islam sampai pada masa Hasan Basri yang punya halaqah, yang punya satu pengajian, yang punya murid namanya Wasil bin Atha. Nah, di dalam majelis itu muncul perdebatan seputar pelaku dosa besar. Cuma si Wasil bin Atha ini dia berbeda pendapat dengan gurunya dan berbeda pendapat dengan sebagian besar yang ada dalam majelis tersebut. Wasil bin Atha kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari majelis tersebut. Jadi dalam satu masjid ada kajian yang dibawakan oleh Hasan al-Basri, kemudian berdebat atau berdiskusi tentang dosa besar. Kemudian Wasil bin Atha tidak sepakat karena tidak sejalan dengan pemikiran dan pemahamannya. Akhirnya dia bikin forum sendiri. Dia memisahkan diri. Dia i'tazala, yaitu memisahkan diri. Jadi ada satu doktrin terkenal dari Mu'tazilah disebut dengan manzilah baina manzilatain. Posisi di antara dua posisi. Nah, posisi di antara dua posisi inilah yang menjadi pandangan kaum Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar. Bahwa pelaku dosa besar itu posisinya manzilah baina manzilatain. Ada posisi di antara dua posisi. Paham kan posisi di antara dua posisi? Enggak ada. Oke. Ada kanan, ada kiri. Oke, ada posisi kanan, ada posisi kiri. Nah, dia ada di tengahnya antara dua posisi. Posisi Mu'tazilah Wasil bin Atha ada di tengahnya. Ada yang menganggap masih Islam, Muslim, pelaku dosa besar itu. Ada yang menganggap sudah kafir, dianggap sudah murtad. Ada yang menundanya. Oh, nanti saja biarkan Allah yang menentukan di akhirat apakah muslim atau kafir. Nah, posisi Wasil bin Atha dan ajaran Mu'tazilahnya, mereka menganggap bahwa umat Islam atau kaum muslim yang melakukan dosa besar itu dia tidak juga muslim, tapi tidak juga kafir. Dalam artian dia masih muslim, tapi bisa juga dia menjadi fasik atau menjadi zalim. Dalam artian akidahnya tetap, keimanannya tetap, tapi mungkin dia dikenai dosa atau ganjaran atas dosa besar yang dilakukannya. Jadi ada posisi antara Islam masih muslim atau kafir tentang masalah pelaku dosa besar. Ini yang dikenal dengan manzilah baina manzilatain. Kalau masih muslim otomatis masuk surga. Kalau dia sudah kafir otomatis konsekuensinya dia masuk neraka. Kalau dia di tengah-tengah gimana? Apakah ada tempat antara surga dan neraka? Nah, ini yang menjadi perdebatan panjang. Konon guyonannya kaum Mu'tazilah ini bikin camp sendiri antara surga dan neraka. Karena tidak muslim dan tidak juga kafir, jadi tidak bisa dimasukkan surga, tidak bisa dimasukkan ke neraka. Guyonannya mereka bikin camp sendiri di tengah-tengah antara surga dan neraka. Guyonannya begitu. Nah, itu sekelumit tentang Mu'tazilah. Kalau kita lihat ajaran Mu'tazilah itu sebagaimana ajaran aliran kalam lainnya itu sangat luar biasa. Di situ kawan-kawan bisa lihat yang pertama ada at-tauhid, pengesaan Allah, bagaimana kita harus memurnikan semurni-murninya tauhid yang kita punya, sehingga hal-hal yang dianggap dapat mengganggu kemurnian akidah, mengganggu kemurnian tauhid, keesaan Allah itu dianggap sebagai sesuatu yang fatal dan harus segera dimusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keadilan Tuhan berkaitan dengan konsep kalau dia berbuat baik maka dia berhak mendapat pahala, kalau dia sudah mendapat pahala dia berhak mendapat balasan surga. Begitu juga sebaliknya, kalau dia jahat mendapat dosa masuk neraka.
Kemudian ada janji dan ancaman juga sama terkait hal tersebut. Kemudian ada manzilah baina manzilatain sebagaimana saya jelaskan di awal. Yang ketiga ada amar ma'ruf nahi mungkar yang menyeru kepada kebaikan, dan kekerasan itu bisa sekali-kali digunakan apabila sangat diperlukan. Nah, atas dasar 5 ajaran ini, terutama ajaran yang pertama, ajaran tauhid, bahwa kaum Mu'tazilah dia menolak paham aliran tertentu yang menyatakan sifat-sifat Tuhan, bahwa Tuhan punya sifat. Sebagaimana saya jelaskan di awal dulu, kawan-kawan kenal dengan konsep sifat 20: wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, qiyamuhu, wahdaniyat, dan seterusnya. Itu sifat 20. Nah, bagi kalangan Mu'tazilah, pemahaman yang salah akan sifat-sifat Tuhan ini bahaya. Kenapa bahayanya? Yang pertama, berpotensi menyekutukan Tuhan dalam artian syirik. Syirik dosa besar apa kecil? Besar. Yang kedua, menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Karena Tuhan, Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai diri. Nah, bahaya.